daripada Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Haddad Qutbil Irsyad wa Ghawthul Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemanfaatan ilmu sebagaimana beliau diberikan kemanfaatan ilmu sama Allah, keberkahan ilmu sebagaimana Allah memberikan keberkahan ilmu kepada muallif dan kitab. Dan kita mudah-mudahan pulang dari sini hati kita bersih, semakin bangkit dan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semakin mencintai, semakin besar cinta kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semakin besar juga cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Sebab begitu besar cinta Allah dan Rasulnya kepada kita, kadang bahkan kalau ditanya pernah nggak kita menangis untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ditanya Rasulullah setiap malam, boleh jadi setiap malam nangis buat umat. Ya baik, tanpa berpanjang kala mari sama-sama kita dengarkan untayan mutiara hikmah daripada Al-Imam Al-Haddad yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita bersama Akhinal Mahbub Ustazuna Rizkidanil Fatahillah alaihi falyatafaddal mashkur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى صبته الحبيب أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس ومريده الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ومريده الحبيب بكر محمد سجاد غرسيك والحبيب علي الحبيب سجيد الحبيب الله بن مسلم العطاس وجده الحبيب بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس الحبيب عبد الله بن الهداد سليم بن علي الزنب الفرد أقدر أن الله تعالى يغفر لهم ويتغشهم بالرحمة ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم في الدنيا والدنيا والآخرة، وكذا جميع مشايخنا خصوصا شيخ برهان وكذا أبو هارون وحبيب عبد الرحمن الطص أن الله تعالى يغفر لهم ويتغشهم بالرحمة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين فتوح الأنبياء والمرسلين ويجعلنا من العلماء العاملين المخلصين المتقنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين المكرمون والمحترمون. نخص بذكر أستاذنا الكريم الأستاذ محمد هيكل متعنا الله بطول حياته الشريف ونفعنا الله بعلومه الغزير، وكذا جنبة المحترمين منهم الأستاذ حمدان وأخيه Ustaz Hamdan beserta saudaranya, wa raisuna ketua kita, ketua majelis Al-Farah Wasurud Bapak Heri, yaitu juga sahibul makan Abang Rahmat, dan juga sahibul ta'ab Kang capek Abang Pai,
dan semua segenap tukang pukul, ada munsid kita juga Ustaz Muhammad Lutfi, dan semua ada Danang, ada Darto, Ilham, ada Jamil, ini siapa nih ya? Heril. Oh itu yang dibawa buat naik gunung tuh ya? Oh Heril. Dan akhi semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena belum kenalan. Insyaallah di sini kita kenalannya. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Mundur sedikit, bukan lanjutkan sih. Kemarin kita bahas tentang hasud, dengki, iri hati. Cuman kayaknya kebanyakan omongan saya tuh kemarin. Yang di itu masjid apa Ustaz Amanah ya? Musolah Al-Amanah, Nurul Amanah. Itu kan kebanyakan omongan saya tuh ya. Lupa bacanya, waktunya sempit. Nah, kiranya perlu juga kita, bukan perlu, emang wajibnya mah dengerin ini, bukan dengerin saya. Katanya Al-Imam Abdullah bin Al-Wil Haddad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari fid dharain amin. Babnya tentang hasud, iri, dengki. Hati-hati nih. Perlu kita wanti-wanti, jangan-jangan kita terkena penyakit ini. Waliyahzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Apa kata beliau? Wa ammal hasad, adapun iri dengki hati, hasud sama orang lain, mendapat karunia. Apa sih hasud tuh? Ketika orang lain dapat karunia, kita pengen karunia itu hilang dari dia, pindah ke kita. Oh, dapat HP baru. HP baru, saya udah bertahun-tahun nggak pernah ganti. Android masih yang zaman awal tuh apa ya? Jelly Bean tuh ya, Jelly Bean ya. Gingerbread. Nggak kenal dulu kali. Yang lain udah pada yang keluaran baru, Infinix apa segala macam. Yang kalau dipoto makin cerah banget. Itu dia tuh contohnya itu. Hasud kita dengki. Ya Allah, cakep juga tuh. Nggak pantas dia pakai begitu tuh. Contohnya Ilham nggak pantas pakai begitu. Saya pantesan. Nggak ngelihat setil saya. Masa HP-nya begini? Oppo, Vivo. Ya. Pantasnya tuh ke saya tuh. Ya Allah, biar hilang dari dia, nggak pantas, nggak ada pantasnya buat saya. Nah itu hasud namanya. Oh, haula wala quwata illa billah. Dan orang punya sifat dengki kayak begini, bahwa hasud itu mu'adatun lillahi zahirah, itu sama saja menantang bermusuhan kepada Allah Ta'ala secara zahir, terang-terangan. Nanti hasud sama orang lain, hambanya Allah Ta'ala, makhluknya Allah Ta'ala atas karunia-Nya, sama saja nantangin Allah musuh. Ada yang berani nantangin Allah musuhan? Nantangin Pak musuhan aja saya nggak berani, aduh. Rekisi nanti. Gak kuat, ampun-ampunan. Ya, manusia tuh. Ada yang berani nantangin Allah Ta'ala. Nah, orang hasud sama aja nantangin Allah Ta'ala. Bagaimana? Wa munaza'atan lahu, dan pengen berselisih dengan Allah Ta'ala. Gak sependapat, gak setuju. Interupsi Allah Ta'ala. Fi mulkihi bayyinah, dalam kerajaannya yang jelas. Kenapa kok bisa dianggap musuhan dan interupsi Allah Ta'ala? Li'annahu subhanahu, karena Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala idza an'ama ala abdin ala ba'di ibadih bi ni'matin, karena Allah Ta'ala kalau udah berikan nikmat kepada seorang hambanya, sebagian hambanya dengan suatu nikmat tertentu, falashat, maka tidak diragukan annahu muridun lidzalik, bahwasanya Allah itu yang kepengen. Tadi Ilham punya Infinix, itu Allah yang kepengen. Enggak usah itu saya yang kepengen, kepengenan ente di bawah kepengenan Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kau bisa punya kepengenan kecuali kepengenan itu pengennya Allah. Apa aja sih pengen. Ya itulah pokoknya. Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi kalau ente hasud sama karunia yang Allah pengen itu ada pada hambanya, salah satu hambanya, sama aja ente nggak setuju sama Allah Ta'ala. Paham? Nah itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mukhtarun lahu, dan hamba yang Allah kasih barang tersebut atau karunia tersebut, jabatan tersebut, kegantengan demikian,
harta sekian, ilmu yang sekian, kedudukan yang sekian, berarti Allah pengen dia punya tempat itu, punya barang itu, punya kedudukan itu. Illa mukriha lahu ta'ala. Kenapa kok bisa begitu? Karena Allah mah ngapa-ngapain nggak ada yang maksa. Ada yang berani bisa maksa Allah? Oh, nggak ada yang bisa. Berarti kalau udah ada sesuatu nih, baju warna biru punya baik hati nih. Nah, emang yang milihin ibunya barangkali. Ibunya yang milihin apa itu? Apa dikasih musola kali? Emang boleh jadi dalam kehidupan zahirnya yang milihin manusia, tapi sejatinya itu yang sampainya itu yang pengen adalah Allah pada dia. Itu tim hadroh, insya Allah dikit lagi nih, mudah-mudahan. Tim hadroh berapa banyak yang pakaiannya seragam? Emang kepengenan dia warna itu? Ini kurang cakep sebenarnya nih, kepengen yang lain. Lah, yang gerakin hati panitia tuh yang bikin hadroh buat milih warna itu. Wah, ini kayaknya matchingan ini, itu Allah Ta'ala, bukan kepinginan ente. Ente terpaksa makanya. Kalau ini mantan musyawarah dulu deh, insya Allah saja. 2 minggu lagi mudah-mudahan. Ya udah. Besok sip. Wah, itu baru tuh yakin wakaf tuh. Wakaf tuh itu. Wakaf itu bingung baju aja wakaf. Alhamdulillah. Itu semuanya kepengenan Allah. Kalau ente hasud, iri sama orang kok lebih baik daripada ente, pikiran ente begitu. Allah kok ngasihnya lebih enakan dia daripada saya. Oh, sama aja ente nggak setuju. Interupsi Allah. Ya Allah nggak bisa begitu. Siapa berani begitu? Angkat tangan, ya Allah, saya nggak terima. Ilallah. Berani banget. Seakan-akan begitu tuh. Bukan seakan-akan, emang begitu. Karena apa? Karena kan kita nggak interupsi ngomong langsung sama Allah. Caranya pakai perbuatan hati. La haula wala quwwata illa billah. Fa idza arada al-'abdu khilafa ma arada maulah, kalau ada seorang hamba menginginkan apa yang berbeda dengan keinginan Tuhannya, faqad asa'al adab, sungguh dia telah buruk adabnya, wastaujabal atab, dan hal tersebut memancing atopnya, memancing hukuman dan sanksinya, kemarahan Allah Ta'ala. Ya. Jadi semua rezeki ini udah Allah yang atur. Kalau engkau hasud sama rezeki orang lain, sama saja kita nantang Allah musuhan atau interupsi. Nah, ajibnya perkara rezeki itu begitu. Perkara rezeki ajibnya begitu. Dia paling tahu alamat dia mau kemana. Rezeki yang Allah catat buat kita nggak bakalan keder, tahu dia alamatnya mau kemana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan kira itu yang berjengger di jalan ngasih kotak sana ke sini itu kalau ente sauk ngasih kotaknya itu bukan catatan Allah Ta'ala, enggak. Itu udah catatan Allah Ta'ala, ngasih kotak sedemikian itu buat ente. Taruhlah dana. Wah, rezeki anak soleh nih kebetulan. Ada di depan apa ini biasanya di sini nih. Di terowongan tempo hari ada tuh tahu aja kayaknya suka ngintilin itu dan begitu Pak Ian tuh. Itu udah dicatat sama Allah Ta'ala. Emang rezeki ente betul, tapi jangan usah terkaget-kaget. Kenapa nggak usah terkaget-kaget? Udah Allah catat itu nasi kotak, udah ada alamatnya walaupun nggak kelihatan. Dia nggak bakalan nyasar. Cuman yang nyasar, suka nyasar siapa? Kita manusianya. Rezeki kita suka salah alamat atas rezeki kita. Dikata rezeki kita, ternyata rezeki orang lain. Kita simpen duit 1 juta. Motor kita turun mesin. Rezeki siapa itu berarti? Rezeki kang bengkel. Katanya rezeki kita rekening 1 juta. Itu kan kang bengkel betulin saya. Coba misalkan ternyata nggak ada duit 1 jutanya, bisa jadi motor itu masih sehat-sehat aja. Kan sama aja motor sehat sama dibetulin. Sehat-sehat juga. Cuman mampir doang duit ya. Duit 1 miliar, 2 miliar di rekening. Belum tentu rezeki ente, belum tentu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi kemudiannya. Tuh Bank Century dulu yang warna kuning tuh logonya. Pilot dia. Nasabahnya pada demo dibalikin kagak.
hilang duitnya, dikata aman katanya. Itu rezeki saya ada di bank, tenang aja, merasa hidupnya aman. Alladzi jama'a malau wa ajjadah. Yang ngumpulin harta kemudian dihitung-hitung. Hitung-hitung nggak? Hartanya habis dikumpulin, hitung-hitung tuh buku rekening. Masuk saldo sekian, kredit sekian, saldo sekian, terus dihitung-hitung. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia kira hartanya bakal mengekalkan dia. Tenang, cadangan masih banyak. Ayo kita party. Wah, party lagi. Gajian biasanya taruh udah tanggal 5 aja udah pusing lagi dah. Paling gedenya gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aduh. Rezeki. Kenapa kita sering banget merasa beban kita banyak pikiran dan sebagainya? Karena keseringan ngurusin apa yang bukan urusan kita. Rezeki urusan siapa? Urusan Allah. Kita sering nggak mikirin urusannya Allah? Itu rezeki. Ya Allah, besok saya bagaimana ya? Pusing. Ya beban. Orang yang ngurusin Allah. Emang ente kata urusan Allah urusan remeh? Urusan presiden aja urusan besar, apalagi urusan Allah. Ente coba ikutan. Besok begini nih, kayaknya dapat nih duit begini. Ikhtiar, benar, tapi niatnya jangan salah. Ya Allah, saya kerja mau buka skill of the rahmat box. Lihatnya apa? Ya Allah, saya seorang suami, punya anak, punya istri. Kau wajibkan buat saya, buat seorang suami untuk mencari nafkah anak istri. Wajibnya ngelakukan itu. Tapi yang ngasih rezeki siapa? Allah. Saya cuma wajib gerak doang, biar nggak uncang-uncang kaki. Nyender, mager. Kan gitu. Jadi kan beda tuh orang kerja begitu sama orang kerja niatnya ngasih makan anak bini semata, bukan ibadah. Kalau nggak dapat guru itu. Hakada. Baik. Summa innal hasada qad yakuna ala umurid dunya kal jahi wal mal. Kemudian ada kalanya hasad itu kita dengki, manusia iri dan dengki kepada perkara harta dan kedudukan. Ada fulan jadi lurah. Jadi RT naik lagi RW, habis RW naik lagi lurah. Enak banget hidupnya, soalnya dari dulu jadi hansip mulu kan, Pak. Kapan naiknya jadi security BCA. Kan naik tuh, dari hijau jadi biru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sama kedudukan, ada juga sama harta. Lihat rumah orang mangap-mangap. Rumah baru lagi dia habis dipernis. Tingkat sekarang seboro-boro sama harta. Wahia asgaru min ayyasuda 'alaiha. Dan orang yang dengki iri kepada kedudukan dan juga harta itu paling kecilnya, paling kerdilnya hasud. Perkara yang paling kecil untuk dihasudin dengki adalah harta dan kedudukan. Bal yang bagi laka antarhama manibtuliya biha. Kalau ada ente lihat orang kok dengkian aja masalah harta, yang katanya Ustadz tetangganya beli kulkas di yang panas dingin, tetangganya beli NMAX di yang bisulan apa segala macam pikiran. Itu kan harta. Kalau ada ente ngelihat orang demikian, maka seyogyanya ente bukan kesel, bukan sebel, tapi tarhamu biha. Ente kesian sama dia, ya Allah kasihan banget kok orang irinya sama hal remeh kayak begitu. Karena harta sama kedudukan paling remehnya orang hasud. Wa tahmadallah alladzi afaka. Dan kalau melihat demikian, engkau puji Allah Ta'ala, alhamdulillah yang telah menyelamatkan engkau daripada hasud tersebut. Wa qad yakuna ala umuril akhirah kal ilmi was salah. Boleh jadi lebih tinggi derajatnya hasudnya perkara-perkara akhirat seperti keilmuan dan kesolehan. Iri, tapi ya ada iri, ada ghibthah. Iri itu pengen
karunia tersebut hilang dari orang yang ente hasudin. Tapi ada gibtoh namanya. Ente punya rasa iri, tapi jangan sampai karunia itu hilang dari dia. Misalkan Ilham tadi punya Infinix, Dana ngeliatin aja, lagi main ML diliatin aja, nungguin kapan gantiannya ya. Contoh aja misalkan, tapi dia nggak apa-apa deh ya Allah, lagi seneng dia dapat HP baru, alhamdulillah saya ikut senang. Mudah-mudahan saya juga punya yang kayak begitu. Nah itu namanya bukan hasud, namanya ghibthah. Kalau itu akhlak mahmudah, cakep itu. Pengen kita ada motivasi bagus. Walaupun kalau perkara dunia rada remeh juga, tapi masih bagus, nggak pengen keburukan buat orang. Itu namanya ghibthah. Kalau hasud pengen apa? Ya Allah, biar hilang ya Allah. Udah mainnya di depan saya lagi kagak bagi-bagi. Udah, itu namanya hasud. Bukan, udah mulai itu dia gerakan itu. Hati-hati hati-hati. Lanjutnya, wa qabihun bil muridi ayyahsuda man wafaqahu ala tariqhi, dan jelek sekali bagi seorang murid, orang yang hendak menuju Allah Ta'ala, ayyahsuda untuk iri dengki man wafaqahu pada orang yang selaras sama dia, satu tujuan sama dia, ala tariqhi di dalam jalannya, wa awadahu ala amrih, bahkan saling tolong menolong, punya kontribusi sama urusan dia. Apa? Ustadz sama ustadz kan bagus. Emang semuanya bisa ketampung sama dia ngajarin Quran, ngajarin kitab. Ini ente ajarin dia, saya ajarin bagi tugas kita. Cakep. Diiriin, la haula wala quwwata illa billah. Bukannya bagus bagi tugas, ente kerja apa namanya? Kerja kelompok. Yang ngerjain ente doang, yang lain pada nonton doang. Ayo kita ML bareng, biarin yang pinter kan dia. Si baik hati, dia udah pinter baik hati lagi, biar aja dia yang kerjain. Mangkel nggak ente? Mangkel. Maunya ente bagi-bagi apa kerjain sendiri? Hebat juga, emang baik hati. Pengennya kita bagi-bagi, kenapa capek ngerjain sendiri? Lah emang dakwah gak capek? Pagi-pagi berangkat ngajar, pulang sore, istirahat sebentar atau berangkat lagi. Ustaz Haikal udah masang aja pamflet. Jam berapa Ustaz? Jam 20.00 udah. Telat dikit 1 jam. Ini dia yang dinanti-nantikan baik. Emang kagak capek? Capek. Nggak mau bagi-bagi? Ya Allah, kebangetan banget. Bagi-bagi tugas malah cakep, dia malah hasut sama yang bantuin dia kontribusi atas urusannya. Makanya kata guru saya, kalau ada dai yang dakwahnya itu dipandang sebagai bisnis, tempat dia nyari duit, tempat dia nyari kedudukan, maka dianggap dai lain kompetitor. Tahu kompetitor? Saingan. Di sana teh Nusantara, di sini teh Jumbo, tuh saingan namanya. Masalah bisnis. Kapan dia tutupnya? Kan dia ngontrak, kok kuat amat tuh bisnis tuh. Tuh. Tapi kalau dai nganggap dakwah itu ibadah, dianggap dai lain kontributor. Tahu kontributor? Ini saling sokong menokong nih. Ada yang nyiapin salon, ada yang bawa hadroh. Ini kontributor, saling menyokong dalam satu urusan. Seharusnya demikian. Enak kerja bareng-bareng. Coba Ustaz Haikal yang ngerjain semua. Dibawa hadroh sendiri, bawa salon sendiri, mukul sendiri, qasidah sendiri. Kan kagak cakep kalau begitu. Bagusnya beramai-ramai, ngajinya juga beramai-ramai. Kata. Itu dikit lagi deh habis ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bal yambagi lahu ayyafraha bihi. Seharusnya dia malah senang, li'annahu shara aulan lahu, karena saudaranya itu jadi penolong buat dia. Wa jinsan yataqawwa bihi, bahkan jadi sejenis sama dia, sebangsa yang saling menguatkan. Ada musuhnya apa maaf cakap, contohnya perusak agama, kita ucaplah misalkan misionaris. Dasar satu kampung ada bagi-bagi Indomie, sekardus, sarang sekardus, diiming-imingin tiap bulan dapat duit 500.000, apa
masuk agamaku. Ayo masuk agamaku, 500.000 bawa pakai capek-capek. Kita dengar tuh Ustadz sini. Wah, kalau ada temennya, bebannya berkurang. Bagaimana Ustadz ini? Di kampung kita udah ada pemurtadan. Bagaimana caranya kita? Ada teman berbagi. Main bakar-bakar aja. Emang bukur main bakar-bakar aja. Ya boleh aja kalau mau masuk penjara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa itu tadi? Sampai lupa ada tuannya. Kalau ada teman yang satu jenis sama-sama dai berbagi. Bagaimana Ustadz ini caranya? Atau Ustadz bagaimana? Saya lihat anak-anak muda di kampung kita wudunya pada kagak rapi. Wah, ada yang wudu kakinya begini-gini doang, kagak pakai dielap. Dirapetin ininya, bodoh amat, cus langsung sholat. Ada yang bulan puasa main rokok aja, ada. Ada yang udah 25 tahun kalau bisa baca Quran, ada. Bagaimana ini Ustadz? Saling apa? Saling sharing. Oh, nggak bisa kita diaman begitu. Kalau kita lihat kemungkaran kita diam aja, kita ikut kena laknat juga. Bagaimana kalau kita adakan pengajian? Ayo, kau bagi tugas sebelah sana, saya bagi tugas sebelah sini. Cakep nggak begitu? Cakep. Emang bebannya ente mau tanggung sendiri? Kita lihat kemungkaran. Lalu ente pengen dapat laknatnya itu sendiri, waliyahulillah. Nggak ada teman berbagi, nggak ada teman sharing, capek-capek sendiri, diomongin orang, omongin sendiri. Kalau ada temannya, enak bisa curhat, ada solusi, barangkali ada bantuan lain sebagainya. Harusnya gembira. Ya. Bikin maulid, nyebar proposal. Ustadznya ada 10, enak. Satu jamaahnya 500, satu jamaahnya 50, kumpulin semua. Yang tadinya cuma 500 jadi 5.000. Gara-gara semuanya mau kumpul. 10 majelis satu cinta, bukan wah. Kan cakep. Ya. Aturan ngundangnya Ustadz Daniel, ngundangnya jadi siapa? Habib Jindan. Bagus. Iya. Haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli alaihi wasallam. Paket hebat. Combo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dikit lagi ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Mana itu dia? Wal mu'minu katsirun bi akhi. Seorang mukmin itu akan jadi lebih banyak kalau ada saudaranya. Coba tuh kasihan lihat yang di daerah-daerah yang mukminnya dikit. Ngapa-ngapain repot. Di sini puasa gimana ya? Terangnya lebih banyak daripada di Indonesia. Matahari itu di Irlandia sono. Gelapnya cuma 3 jam Ustadz. Berarti kita puasa 21 jam. Oh. Mau nanya sedikit orang muslimnya. Nyari ustadznya susah. Al-mu'min katsirun bi akhi. Orang mukmin akan lebih banyak dengan saudaranya. Nah, kita bersyukur tinggal di Indonesia nih. Paling banyak penduduk muslim di dunia Indonesia. Tapi saking dikasih karunia begitu, kita gontong-gontongkan sama saudara kita. La haula wala quwwata illa billah. Balilladzi yanbaghi lil murid ay yuhibba bi batinihi. Bahkan seharusnya yang dilakukan oleh seorang murid yang bertujuan kepada Allah, yuhibba bi batinihi, dia cinta dengan hatinya kepada saudaranya itu yang sejenis sama dia. Wa yastahidu bi dhahirihi fi jam'in nasi ala tariqillah, dan bersungguh-sungguh bidhahirihi, dengan dohirnya, dengan ikhtiarnya, fijam innas, untuk mengumpulkan manusia. Ustadz Haikal punya majelis, sebarin apanya, pamfletnya, kumpulin manusia sini, kan kebaikan. Emang buat Ustadz Haikal kan capek nih, emang nggak capek ngurusin begini, mendingan nonton boboiboy di rumah. Ya kan, enak santai, udah capek tinggal tidur. Ini udah kelar harus nemenin Anda dulu ngobrol, ngopi dulu. Udah Anda pulang ntar beres-beres. Ngapain? Kalau nggak karena Allah Ta'ala. Wah, kena. Dikit lagi mulu saat. Ya emang dikit lagi deh. Wal istighala bi ta'atihi wala yubali afadaluhu am fadalahum, dan
menyibukkan diri dengan taat kepada untuk menuju pada Allah Ta'ala, dan supaya yang ngumpul itu menyibukkan diri taat pada Allah Ta'ala. Wala yubali, dan si orang tadi tidak peduli. Afadaluhu am fadalahum, apakah orang-orang itu memuliakan dia, saudaranya, atau fadalahum, atau sebaliknya, dia yang lebih afadaluhu am fadalahum, apakah orang-orang itu memuliakan orang tersebut atau sebaliknya memuliakan dia. Nggak peduli, saya nggak peduli pemuliaan orang lain, yang saya penting Allahnya. Fa inna dzalika rizqun minallahi, kalau kau punya perasaan sedemikian, itu adalah rezeki dari Allah. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yakhtassu bi rahmatihi man yasha, Allah Ta'ala mengkhususkan akan rahmatnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita jadi orang yang saling berkontribusi, nggak punya hasud sama sesama kita, bersyukur kita punya hati begitu. Kalau kita punya hati hasud, istighfar, ya Allah, minta ampun. Ya Allah, saya selama ini emang suka iri sama fulan. Banyak orang saya iriin, sekarang saya baru sadar, saya tobat ya Allah. Mudah-mudahan, dan saya bersyukur ya Allah, karunia saya kau berikan lebih banyak. Satu terakhir, kata guru saya Wallah Baharun, sababul huzni antara ni'matal ghair. Sebab kesedihan kita adalah ketika kita lihat nikmat orang lain. Kita lihat rumah orang lebih bertingkat daripada rumah kita, lalu kita mangap-mangap, akhirnya kita sedih. Kenapa? Karena kita bandingkan dengan rumah kita. Coba kalau kita sibuk dengan nikmat kita sendiri, kita lihat diri kita sendiri, maka nggak akan ada sedih-sedih. Oh ya Allah, saya baru tadi tuh keretak dalam hati. Habis asar, sholat asar, pas habis sholat banget. Dalam hati saya ngomong apa? Ya Allah, kok engkau baik banget ya Allah. Kok engkau baik banget sama saya ya Allah. Saya kerjanya saya apa sih? Ngajar di pondok. Kau jadikan kerjaan saya buat kewajiban saya cari nafkah. Ngapain? Ngajar. Ibadah isinya. Habis itu istirahatnya ngapain? Sholat, i'tikaf masjid, makan sebentar. Makannya buat apa? Muatin badan lagi buat ngajar lagi sore. Ngajar lagi. Ya Allah, padahal saya ngasih apa sama engkau? Tapi kenapa engkau buat kehidupan saya begitu nikmat begini? Sibuk kita dengan nikmat diri kita sendiri, sehingga kita tidak punya rasa sedih sama sekali, justru bersyukur. Kalau kita sibuk lihat nikmat orang lain, maka kesedihan demi kesedihan akan hinggap pada diri kita. Wallahu a'lamu bishawab. Barangkali ada pertanyaan, wallah, belum saya tutup. Nggak ada, saya yakin tidak ada. Insyaallah abis ini baru ada deh. Lagi ngopi-ngopi baru ada, insyaallah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan manfaat. Lebih kurangnya Al-Fakir mohon maaf, khususan kepada sahibul majlis, ada tindak tanduk dan ucapan yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah ahsanal jazaa. Apa yang disampaikan oleh guru kita mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Jadi cahaya yang putih dan menerangkan hati kita, sehingga kita tidak lagi keruh dalam melihat apa yang Allah berikan kepada kita. Amin. Kadang memang kita fokusnya apa yang di luar kita nggak fokus, nggak sibuk dengan apa yang Allah beri kita, sehingga kita nggak pandai bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Boleh jadi keadaan kita sekarang adalah impian orang lain. Hatta nggak punya kendaraan pun, kita punya kaki yang menjadi impian bagi orang yang nggak punya kaki. La haula wala quwwata illa billah. Makanya kalau kayak gitu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian ila man huwa asfala minkum. Kalau mau melihat soal harta, lihatnya ke bawah. Alhamdulillah, meskipun kontrakan kecil, kita tidurnya di bawah atap, enggak di gerobak. Pernah nggak ngelihat orang tidur di gerobak? Yang tidurnya nyenyak, kalau hujan dia geser, udah gitu anaknya banyak. Kalau ngelihat ke bawah, insya Allah bakalan timbul rasa syukur.
Soal ibadah lihatnya ke atas. Makanya tadi saat sedikit tambah sedikit, saat doa sentuh durar itu baca tuh. Makanya bukanya baca Allahumma inna lana atma'an fi rahmatikal khassah fala tuhrimna. Ya Allah, kami ini sangat banget mengharap dikasihani sama Engkau ya Allah. Fala tuhrimna, maka jangan dicegah. Kita tuh pengen dikasih dunia atau dikasih sayang? Kasih sayang sama Allah. Sekarang kalau dikasih dunia belum tentu dikasih sayang sama Allah. Contoh misalkan anak saya jadwalnya nih Sabtu Minggu doang makan es krim. Nah, begitu di luar Sabtu Minggu, Rabu dia dapat es krim ditahan. Oh, ini bukan jadwalnya. Masukin dulu ya ke kulkas. Nanti Sabtu Minggu tunggu. Nah, orang tua ngajarin anaknya biar anak itu sabar. Nunggu hari Sabtu atau Minggu buat dapat es krim. Begitu dia Allah Ta'ala saat menahan dengan apa yang kita pengenin, Allah tahan nih, Allah pengen kita sabar sampai ketemu nanti waktunya ada. Allah Ta'ala waktu yang pas, yang emang waktunya. Dan saat kita sabar, Allah tuh bilang, bukankah balasan orang yang sabar? Allah pengen dia sabar, dan bukanlah saat kita sabar kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Kita dapat Allahnya. Saat kita sabar kita dapat Allahnya. Saya rasa kalau misalkan semua hajat kita gampang, sujud kita cepat. Lancar, urusan kita lancar semua, sujud kita cepat. Tapi kalau seandainya urusan lagi ada tahan-tahannya nih, lagi belangsang, sujudnya lama. Ada nangisnya, ada sedihnya pasti. Coba lancar-lancar, sujud itu cepat. Udah deh milih yang wajib aja. Sama Allah Ta'ala kadang sholat milih yang wajibnya aja. Kita nggak mau lama. Allahumma sholli ala. Ya, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan keberkahannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita taufik dan dijadikan hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Untuk doa penutup kami berikan tafadhol kepada Ustaz Hamid. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jemaah majelis, mari sama-sama setelah banyak ilmu yang kita terima, kita doakan kepada guru-guru kita semoga beliau-beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang diberikan menjadi bermanfaat untuk bekal akhirat beliau-beliau. Allah mudahkan segala usaha dan untuk kita semua yang saat ini sedang sakit, semoga kita baca satu dua Al-Fatihah. Semoga dengan berkah surat Al-Fatihah, mukjizat surat Al-Fatihah, hidayah surat Al-Fatihah, semoga Allah angkat penyakit lahir maupun batin dalam diri kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, tetangga kita yang saat ini sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saat ini sedang dalam kesulitan, semoga Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan kemudahan. Yang saat ini mempunyai hajat, semoga segera diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni adil qabul wa maqbul wa ila hadratir Rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud, ya Karim, ya Jal Jalal wal Ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahdatin ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi
ما هو يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرز به القراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا محيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا bari ya musawwir ya Allah engkau yang maha pengampun ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ampuni segala kelalaian kami ya Allah ampuni segala maksiat kami ya Allah ampuni dosa besar dan kecil kami ya Allah dosa yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja ya Allah sesungguhnya hanya Engkau yang maha mengampuni ya Allah ya Allah ampuni dosa kami terhadap orang tua kami ya Allah ampuni dosa kami terhadap orang tua kami ya Allah ampuni dosa kami terhadap orang tua kami ya Allah ya Allah ampuni dosa kami terhadap guru-guru kami ya Allah ampuni dosa kami terhadap guru-guru kami ya Allah ampuni dosa kami terhadap anak istri kami ya Allah ampuni dosa kami terhadap saudara-saudara kami ya Allah ampuni dosa kami terhadap tetangga-tetangga kami ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin ampuni dosa mulut kami ya Allah yang lebih banyak mengucap maksiat dibanding menyebut nama-Mu ya Allah ampuni dosa mata kami ya Allah yang lebih banyak melihat hal yang Kau larang ya Allah dibanding membaca Al-Quran ya Allah ya Allah ampuni dosa telinga kami ya Allah yang lebih senang mendengar aib-aib orang lain ya Allah daripada mendengar ayat-ayat-Mu ya Allah ya Allah ampuni dosa tangan dan kaki kami ya Allah yang lebih banyak kami gunakan untuk hal yang Kau larang ya Allah ya Allah Engkau maha mengampuni ya Allah ampuni semua kesalahan kami ya Allah ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah jamaah bayangkan wajah kedua ibu bapak kita sebut namanya dalam hati bayangkan wajahnya yang masih hidup sudah mulai keriput kita nggak tahu kapan orang tua kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya satu berita kita semoga Allah panjangkan umurnya dalam ibadah ya Allah. Panjangkan umur orang tua kami ya Allah. Sehatkan umur orang tua kami ya Allah. Guna beribadah padamu ya Allah. Mudahkan segala urusannya ya Allah. Jangan Kau panggil sebelum kami bisa menjadi anak yang soleh berbakti padamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Untuk orang tua kami yang telah tiada ya Allah. Belum sempat kami membahas jasa-jasanya, namun Engkau lebih sayang kepada orang tua kami ya Allah. Para almarhumin ahli kubur keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya Allah memberi adil jannah ya Allah. Untuk guru-guru kami yang telah tiada ya Allah. Khususan Ustaz Munadi bin Said. Khususan Al-Maghfur Al-Hazizi bin Mahdi Haji Ahsan. Khususan Haji Amil Asli bin Rehan ya Allah. Berkat beliau kami mengenalmu ya Allah. Berkat beliau guru-guru kami bisa bertauhid kepadamu ya Allah. Jadi ibu dan teman-teman surga ya Allah. Untuk orang tua dan guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Yang saat ini mempunyai hajat segera kabul hajat baik kami ya Allah. Yang saat ini sedang dalam kesulitan berikan jalan keluar dan petunjuk-Mu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Engkau begitu kaya ya Allah. Karuniakan kepada kami rezeki yang banyak dan barokah ya Allah. Hingga kami bisa beribadah ke Baitullah ya Allah. Panggil kami berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin.
jadikan keluarga kami ahli ibadah, jadikan keluarga kami ahli sedekah ya Allah, jadikan keluarga kami ahli orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah, jadikan putra putri kami hafiz Al-Quran ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Allah, jadikan pemuda-pemuda yang hadir pada malam hari ini pemuda yang bermanfaat untuk umat ya Allah, jadikan sisa-sisa umur kami bermanfaat untuk umat ya Allah, wafatkan kami nanti dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, izinkan lidah kami menyebut namamu di akhir hayat kami dengan sebutan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami sangat yakin Engkau melihat dan mendengar doa kami ya Allah, ijabah dan kabul